Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Santi Om, salam kebajikan, salam. Jumpa kembali dengan saya, berjumpa dengan saya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang. Peserta MPLS, siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Dampit. Ini SMA Negeri 1 Dampit, alamatnya mudah dicari, Jalan Gunung Jati, nomornya dibaca sendiri, insya Allah akan tahu hafal. Kemudian lingkungannya seperti ini, sebagian titik sudut di salah satu lingkungan SMA Negeri 1 Dampit. Kemudian masih bersama saya, sudah kenal semua ya, insya Allah saya nama jelas, mudah, karena ada dalam Al-Quran. Nah, Lukman Hakim. Kenapa saya N9? Ini kalau Bupati N1, Wakil Bupati N2, saya N9 aja, rakyat biasa. Nah, ya. Saya seperti ini, umur sudah 52 tahun, sudah puluhan tahun mengajar, anak sudah 4. Nah, oke, saya mengajar matematika. Nanti akan lebih berkenalan, terutama untuk kelas 12. Oke, Anda sudah siap? Are you ready? Oke. Nah, baik, kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas wawasan niyata mandala. Materi ini sangat penting bagi siswa baru, karena ini hubungannya dengan lingkungan sekolah yang akan kalian masuki dari SMP masuk ke SMA pendidikan menengah, kalau SMP pendidikan dasar. Oke, apa arti wawasan niyata mandala? Kita bahas di sini. Wawasan niyata mandala. Wawasan itu artinya cara pandang. Niyata artinya pengajaran atau pelajaran pendidikan. Mandala artinya lingkungan, kawasan, zona. Jadi dari 3 kata dengan artinya, tentunya kalian semua akan dengan mudah bisa menyimpulkan apa arti wawasan niyata mandala. Wawasan niyata mandala itu. Silakan Anda tulis atau dibatin dulu. Nanti saya cocokkan dengan pengertian dari saya. Nah, sudah setengah menit atau 1 menit, setengah menit saja. Paling enggak di hati, ditulis di hati. Nah, oke, cocokkan dengan yang saya tulis ini. Jadi, wawasan niyata mandala adalah artinya cara pandang mengenai sekolah sebagai lingkungan atau tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat terjadinya pendidikan, zona, kawasan, lingkungan sekolah. Nah, itu. Sudah semua ya? Oke. Baik. Zona lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan. Jadi karena lingkungan hubungannya dengan lingkungan pendidikan, ada di luar sekolah, ada di dalam sekolah. Ada di sekitar kita. Lingkungan pendidikan atau tempat belajar terdiri dari apa saja? Kamu belajar di mana? Kadang di rumah. Kemudian di sekolah. Ada belajar lagi yang sangat berpengaruh terhadap seseorang, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, ini penting tiga-tiganya. Kalau di sekolah dilatih, kalian mungkin ingin jadi anggota DPR, nanti dilatih debat kalau mau mencalonkan OSIS, debat kandidat OSIS. Di pramuka, Anda juga akan dilatih. Di luar sekolah, di luar pagar juga ada, bisa dilatih dimanapun di dalam sekolah atau di luar sekolah. Di lingkungan sekolah luas sekali, 3 hektar. Nah, baik, kita lanjut. Lingkungan pendidikan. Tadi ada 3, rumah, sekolah, masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan atau tempat belajar tersebut sangat berpengaruh. Ini saya bedakan hurufnya karena ini menjadi esensinya. Sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Mengapa? Nah, sangat berpengaruh dari 3 lingkungan tadi. Mengapa? Inilah kamu yang pertama sebelum masuk SMA pendidikan menengah harus tahu. Mengapa? Maka ini tugas kalian menjawab sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Mengapa? Ketiga lingkungan sangat penting untuk keberhasilan kita. Silakan dijawab, ini tugas kalian. Mengapa? Jelaskan jawaban Anda dengan cara menuliskannya di komentar channel YouTube saya. Jadi masuk ke channel YouTube saya, Lukman Hakim N9, dikomentari
jawaban mengapa itu. Nanti akan saya pilih 10 jawaban terbaik. Di antara jawaban terbaik itu ada 50 orang, saya pilih 10 yang komentar terbaiknya. Ada hadiah pulsa 15.000 yang sudah saya siapkan per orang. Jadi kalau 10 orang nanti 150 sudah saya siapkan. Pulsanya langsung saya kirim ke nomor. Nanti peserta yang terbaik di komen YouTube saya akan kirim nomor ke saya. Nanti langsung diisi pulsa 15.000 kalau terbaik setelah selesai MPLS. Tapi ada syaratnya. Syarat komentar terbaik yang saya pilih nanti sudah like dan subscribe. Apalagi sudah share di akun medsosnya masing-masing yang Anda miliki. Ya, syaratnya itu subscribe ya. Kalau sudah subscribe akan kita ikutkan. Nah, sekarang tugas sekolah atau arah dulu. Arah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi dan bakat peserta didik. Ini potensi dan bakat. Anda punya potensi masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Bakat juga demikian. Sehingga nanti ada tes IQ. Mengukurnya itu di situ. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang setinggi-tingginya. Ini arah sekolah. Sekarang tugas sekolah menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai kesuksesan. Sukses ini luas sekali diterjemahkan, kamu akan tahu sendiri apa yang dimaksud sukses, yaitu melalui apa? Suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Inilah SMA Negeri 1 Dampit sebagai sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan yang berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Sekarang menuju sekolah wisata. Jadi akan dibangun nanti kalau dibangun taman-taman yang indah. Ada air terjunnya nanti di depan yang bisa digunakan ke sarana refreshing. Tempat-tempat gazebo istirahat akan dibangun. Tempat-tempat duduk di sekitar lingkungan kelas dan di belakang sekolah, kebun sekolah akan ditambahi untuk refreshing. Sehingga kita ini tidak merasa ke sekolah, tapi merasa rekreasi, kemudian belajar dengan refresh. Tugas sekolah, masih tugas sekolah aktivitas pembelajaran yang menarik. Ya, ini akan digunakan aktivitas pembelajaran yang menarik, termasuk saya sudah menyiapkan akun YouTube. Ini sebenarnya adalah biar anak-anak juga tertarik. YouTube ini nggak perlu, kalau berupa file video dikirim, anak-anak berat memori HP-nya. Kalau YouTube kan link saja, anak-anak seperti melihat televisi aja. Proses pendidikan yang kreatif, pendidikan nilai dan pendampingan yang efektif. Jadi nilai-nilai karakter dan pendampingan yang efektif akan digalakkan. Proses pendidikan kreatif banyak. Jadi semenarik mungkin Bapak Ibu guru sebagai akan melayani, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak semua. Sekarang prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Merupakan rumah kedua. Jadi home bukan host ya. Kalau rumah host itu Anda tahu kan bedanya host dengan home. Bahasa Inggrisnya sama-sama rumah. Tapi yang dimaksud rumah adalah home. Nah, host itu rumah wong disebut host. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Itu prinsipnya ya. Nah, masih prinsip sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Maka di SMA Negeri 1 Dampit sebuah sekolah yang paling banyak ekstrakurikulernya, kegiatan luarnya, kegiatan dalamnya, kegiatan di masyarakat, semua paling banyak. Ada 22 jenis ekstrakurikuler dan pengembangan diri disiapkan. Sekolah juga memberikan perhatian serius mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Ini penting. Karena kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan IQ, kecerdasan intelijen, tapi kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Dan berinteraksi, mengembangkan sikap, karakter, dan watak, belajar secara mandiri, dan lain-lain. Itu penting. Nah, baik, kita lanjut. Waktunya singkat, saya diberi waktu 8-10 menit. Pelaksanaan Wiyata Mandala di SMA Negeri 1 Dampit, seluruh warga sekolah harus menjaga lingkungan serta kebersihan sekolah. Anda akan dilatih di sini. Menciptakan suasana yang harmonis antara warga sekolah. Yang berikutnya, terlaksananya proses belajar mengajar yang menyenangkan atau proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik guru, siswa, semua nyaman. Tidak ada
Baik, kita lanjut dengan pelaksanaan Wiyata Mandala di SMA Negeri 1. Pelaksanaannya bagaimana, ini yang penting. Seluruh warga sekolah menjaga lingkungan sekolah serta kebersihan dan ketertiban di sekolah. Karena sekolah lingkungan ini sangat penting. Bagaimana lingkungan kita indah, bersih, sehat, warganya juga sehat, akan tertib. Nah, maka pentingnya ada pengaturan jadwal piket dan seterusnya. Kemudian sanksi yang mendidik bagi yang melanggar, ada kebersihan, ketertiban untuk melaksanakan ketertiban. Yang kedua, pelaksanaannya dan menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Jadi kita ini keluarga besar SMA Negeri 1 David. Ada kepala sekolah, ada bapak wakil kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ada bapak ibu pembina, bapak ibu guru tukang kebun, ada bapak ibu tukang kebun, tata usaha, tukang kebersihan, satpam, dan semua warga sekolah. Ini harus harmonis, tidak ada yang saling merendahkan. Guru bagaimana memuliakan murid, murid bagaimana menghormati guru. Pokoknya itulah akan kuncinya kesuksesan, harmonis. Tidak bisa murid ngerasani guru, guru ngerasani murid, dan seterusnya. Guru tugasnya mendidik, mendoakan kalian, bukan sukses. Anak-anak juga demikian, selalu berbuat baik, minta doa ke bapak ibu guru. Nah, yang kedua, masih pelaksanaan yang ketiga ya sekarang. Nah, terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, inilah pokoknya belajarnya kalau menyenangkan, maka akan memudahkan kita menguasai. Belajar apa saja harus senang. Senang ini bisa tumbuh, bisa dipaksakan. Dipaksa senang. Siapa yang maksa? Kita sendiri terutama, kemudian bapak ibu guru, kemudian lingkungan kita yang maksa. Kalau tidak memaksa, maka tidak akan bisa senang sendiri. Harus disenang-senangkan. Tidak senang, disenang-senang. Kemudian kita juga melaksanakan pendampingan kepada siswa secara optimal. Ada wali kelas, ada pembimbing akademik atau wali kelas, ada guru BK, ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada dewan guru, yang semua akan mendampingi anak-anak secara optimal, akan sukses. Dan diharapkan tidak ada jam kosong di SMA Negeri 1 David. Tidak ada jam kosong. Semua, kalaupun gurunya berhalangan karena sakit, maka ada guru pengganti, guru piket yang siap menggantikan. Jadi jangan senang dulu paradigma lama. Alhamdulillah gurunya gak ono, gurunya loro malah ndongakno elek ke gurunya. Jangan. Kemudian sekolah juga mengembangkan kegembiraan, kekeluargaan, dan kesederhanaan. Ini penting. Kembangkan gembira, bagaimana kita selalu gembira, tidak ada perundukan, tidak ada kata-kata kasar muncul di sekolah, tapi semua dalam kegembiraan, kekeluargaan, kesederhanaan. Tidak ada bullying, baik melalui media sosial, melalui kata-kata langsung, sehingga komunitas ini menjadi komunitas Semandain, menjadi komunitas yang penuh kasih sayang, peduli, cerdas, berkarakter, dan transformatif ke arah nilai-nilai yang baik. Kemudian sekolah juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan bakat minat. Itu penting sekali. Banyaknya kita yang sukses di olahraga voli, masuk kerja di bank karena pintar voli, karena pintar bal-balan atau futsal. Ini banyak sekali. Menjalin kerjasama dengan instansi maupun lembaga lain. Nah, instansi maupun lembaga lain kita sudah kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah, non-pemerintah. Untuk apa? Agar anak-anak mendapatkan yang lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Dan insya Allah itu ada manfaatnya sangat banyak. Kemudian menyelaksanakan penyuluhan, sering kita datangkan dari kepolisian, Sadarkum, kesehatan, dunia kerja, dan lain-lain, nanti akan kita datangkan untuk memberikan bekal kepada. Ini bentuk pelaksanaan adiliyah. Berikutnya, di SMA Negeri 1 dan sarana pendukungnya sudah super lengkap. Ruang kelas yang bersih, nyaman, semua dilengkapi dengan bisa diakses jaring internet. Kebersihan juga ada ruang lab komputer, ada 4 dengan jaringan internet sangat memadai, lab kimia, fisika, biologi, multimedia, dan lain-lain. Ada ruang keterampilan juga nanti, ruang perpustakaan, baik digital, pojok baca, ada semua, ruang badik, ruang keterampilan, ruang musik, hotspot internet,
ruang UKS dan ruang BK, ruang pertemuan di aula besar. Nanti ada aula yang kedua, lebih representatif yang sedang dibangun lantai 2-nya itulah jauh lebih representatif dibanding yang sudah jadi. Ada lapangan olahraga, bulu tangkis indoor, bukan bulu tangkis yang ketera angin, prima ini, misalnya koki miber, karena koki kan dari bulu, Kemudian kantin yang murah dan representatif, tempat ibadah, ruang OSIS, ruang pramuka, dan masih banyak saya tidak sebutkan satu persatu karena waktunya sedikit, nanti habis, nanti dilihat sendiri anak-anak berkenal dengan semua fasilitas di SMA Negeri 1 Gambir. Intinya semua fasilitas yang tersedia di SMA Negeri 1 Gambir bisa digunakan oleh siapapun aktivitas akademika SMA Negeri 1 Gambir, terutama anak-anak, untuk pelayanan kepada anak-anak. Pembelajaran di lingkungan sekolah. Ini kantin, ini saya di aula memberikan penjelasan ketika MPLS tahun lalu. Ini anak-anak kita dilatih di pemilu OSIS. Jadi kalau anak-anak SMA dan di masyarakat diajak jadi KPPS itu paham, apalagi yang aktif di OSIS. Menyelenggarakan pemilu itu sudah paham. Ini musola masjid kita yang insya Allah tahun depan ini akan dibangun dengan sangat representatif bekerjasama dengan para alumni yang sudah sukses ingin membangun masjid di SMA Negeri 1 Gambir. Ada yang jadi kolonel, ada yang jadi rektor, ada yang jadi banyak lah semua di alumni kita sejak tahun 85 ini sudah banyak. 87 sudah meluluskan dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ekstrakurikuler disediakan ini kempo, banjari, tari, ini futsal yang kemarin raih juara, pencak silat, dan masih banyak lagi 23 ekstrakurikuler yang tidak saya bahas di sini karena akan dibahas di pembahasan lainnya di kesempatan MPLS ini. Selamat belajar dan jadilah seorang yang cerdas berkarakter, cerdas dan punya karakter yang baik. Anda akan sukses jika punya karakter yang baik. Bukan pinter. Pinter kok pinter ngakali orang tuanya, pinter ngakali konconya, pinter ngakali guru, cerdas. Cerdas itu lebih dari pinter. Orang pinter belum tentu cerdas, tapi orang cerdas pasti akan pinter. Walaupun sekarang belum pinter, kalau ranking, kalau apa, tapi kalau cerdas, dia akan sukses hidupnya. Akan pinter, jauh lebih pinter dari orang yang sekarang pinter, tapi tidak cerdas. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan singkat kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Sekali lagi selamat bergabung dengan Rumah Besar Pendidikan, Rumah Adiwiyata, Rumah Wawasan Wiyata Mandala. Sekolah terbaik, salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur, sekolah terluas di Jawa Timur. Juara 3 lomba perpustakaan tingkat nasional, juara 1 Adiwiyata, dan banyak prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan. Anda tidak salah memilih SMA Negeri 1 Gambir sebagai pilihan Anda yang insya Allah dengan kerja keras, dengan doa akan mengantarkan kita semua sukses. Akhirnya, selamat bergabung, selamat bekerja keras, selamat berdisiplin, selamat tertib, selamat bergembira, dan bersenang-senang bersama SMA Negeri 1 Gambir. Jangan lupa, anak-anak, tugasnya tadi tulis komentar di akun YouTube saya, like dan subscribe. Apalagi kalau mau nge-share di media sosial masing-masing, di-share di WA ke temannya dan seterusnya, poinnya tambah. Komentar terbaik akan saya berikan pulsa 15.000 untuk 10 orang siswa, 10 orang anak. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam.